itu riset diri itu nolkan diri itu. Karena membersihkan bejana hati Bapak Ibu. Jadi air yang jernih tidak akan terlihat jernih di wadah yang kotor. Maka masuk Ramadan tanpa hati yang kotor, tanpa dendam, tanpa beban dosa yang besar yang belum kita taubat. Jadi tak ada dendam, saling memaafkan. Kalau memang kita beriman, kalau memang kita ingin Ramadan ini mengantarkan kita kepada takwa, buang rasa dendam itu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita benar-benar berharap kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita selalu berharap kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, tidak terasa Bapak Ibu makin dekatnya bulan suci Ramadan. Hari ini hari Selasa besok insya Allah malamnya kita sudah tarawih perdana. Karena kita di masjid kita ini kita pakai metode hisab, dihitung. Jadilah tahu bila satu Idul Fitri, bila satu Ramadan, bila sampai hari kiamat lah tahu kalau metodenya metode hisab. Dan bisa kita menetapkan insyaallah Selasa besok kita sudah tarawih perdana. Maka Bapak Ibu, dalam kesempatan menjelang menyambut Ramadan, kami ingin mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk menyongsong Ramadan ini Bapak Ibu. Karena seperti ayat yang kami bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, itu tidak semua manusia yang Allah suruh berpuasa Bapak Ibu. Karena tidak semua manusia mampu. Allah tahu siapa yang mampu. Yang mampu itu manusia spesial, yaitu orang-orang yang beriman. Maka tidak semua manusia dipanggil ke manusia yang beriman. Inilah pembuktian iman kita. Jadi kalau ada kita lihat orang itu sehat, kenapa dia tidak puasa sementara KTP-nya Islam? Ya jangan heran kita, karena memang yang dipanggil itu orang yang beriman. Maka jangan sampai ada di antara kita, anak keturunan kita yang dia sehat, dia tidak ada halangan, kemudian dia tidak puasa. Kalau tidak puasa itu berarti tidak beriman, bila kuncinya Bapak Ibu. Dan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Dan takwa inilah sebaik-baik bekal. Kalau kita sudah bertakwa Bapak Ibu, itu sudah aman gitu Bapak Ibu. Di dunia kita aman. Kalau istilah guru kami, kalau kita sudah pasti takwa,
Bila si mati, dah baal itu Bapak Ibu. Tidak perlu kita khawatirkan mati lagi kalau kita sudah bertakwa. Dan Bapak Ibu, ketika kita melihat di masjid-masjid ada spanduk yang kita baca, marhaban ya Ramadan. Ini yang ingin tema kaji kita subuh ini, inilah marhaban ya Ramadan. Jadi kalau Kakak Najatul Ihsan sering menyampaikan marhaban berasal dari kata rahaba yang berarti luas atau lapang. Maka ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, itu tidak hanya lisan kita yang mengucapkan, tapi juga hati kita merasa lapang, hati kita luas. Ketika ada tamu yang istimewa datang ke rumah kita, kalau kita mengucapkan marhaban untuk dia karena kedatangan dia, maka kita merasa tidak hanya ucapan, juga hati kita lapang. Berapa lama pun dia di rumah kita tidak masalah, karena yang datangnya tamu istimewa. Maka kalimat ini yang dipakai oleh orang untuk menyambut marhaban ya Ramadan. Maka rasakan Bapak Ibu, hati kita juga lapang. Lapang hati kita untuk makan sahur, lapang hati kita untuk tidak makan di siang hari, lapang hati kita ketika berinteraksi dengan sesama kita, tidak sampai hati kita. Harus ada itu. Ini makna yang pertama, marhaban itu luas. Kemudian makna yang kedua Bapak Ibu, artinya marhaban itu tempat berteduh, tempat istirahat, tempat perbaikan. Kalau ada orang Arab misalnya usaha untuk berhenti di satu tempat, itu marhaban dia sebutnya itu. Nah, inilah artinya Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan ketika kita tersesat di padang pasir yang panas, lalu kita melihat sebuah oase yang teduh dengan air yang jernih, begitulah seharusnya perasaan kita saat ini Bapak Ibu. Di Ramadan bukan datang untuk mengekang kita, tapi datang untuk menyelamatkan kita dari panasnya dosa dan kelelahan hidup. Maka Bapak Ibu, jika salafus soleh itu ya 6 bulan menjelang masuknya Ramadan dia sudah mendoakan. Kalau Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabban wa balighna Ramadan. Ustaz Zaid Kudairlah mulai itu masuk bulan Rajab lah berdoa, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, sampaikanlah kami ke Ramadan. Nah, itu doanya Bapak Ibu. Maka kita juga merasakan hal yang sama, kita bahagia menyongsong Ramadan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu menjelang, seharusnya ini di awal Rajab sudah kita lakukan, apalagi di awal Sa'ban sudah kita lakukan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu menjelang 7 hari ini apa yang kita lakukan. Ini Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan, kita bertaubat. Itu riset diri itu nolkan diri itu. Karena membersihkan bejana hati Bapak Ibu. Jadi air yang jernih tidak akan terlihat jernih di wadah yang kotor. Maka masuk Ramadan tanpa hati yang kotor, tanpa dendam, tanpa beban dosa yang besar yang belum kita taubat. Jadi tak ada dendam, saling memaafkan. Kalau memang kita beriman, kalau memang kita ingin Ramadan ini mengantarkan kita kepada takwa, buang rasa dendam itu. Kalau masih ada rasa dendam, kapan mau dibuang rasa dendam itu? Tidak mau memaafkan orang lain, kapan rencananya mau dilupakan? Kapan rencananya mau dimaafkan kesalahan orang lain itu? Memaafkan kesalahan orang lain itu berbuah surga apabila dimaafkan di dunia ini. Maka kalau ada orang yang masih rasa dendam, dia ada, dan kemudian dia masih punya dosa dan dia tidak tobat dengan dosa, mohon maaf Bapak Ibu, tidak orang beriman dia.
itu kalau tidak beriman apa itu munafik, itu kafir. Maka kalau benar kita marhaban ya Ramadan, kita lapangkan hati itu. Turiinyo apakah nyo ete awak kemanakan awak yang awak ndak tegur sapa jenyo yang dendam gitu ado sama kesal gitu masih ada. Lawan diri kita Bapak Ibu. Memang ndak bisa awak haratu awak diambilnya. Awak dizaliminya, awak difitnahnya, bari itu untuk memaafkannya Bapak. Tapi harus kita minta maaf. Kita minta maaf. Ya, jangan sampai kita tidak lakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, guru kami mengatakan ada pemanasan. Ustaz Zaid juga pernah mengatakan di bulan Sa'ban banyak awak puasa-puasa. Dia awak latihan fisik, latihan puasa dan awak puasa. Dia masih ada kalau puasa kini hari Selasa, masih ada Kamisnya, masih ada Seninnya. So kan Kamis Senin. Kalau Selasa itu masih pada puasa dong. Kalau ulama mengatakan apakah hadis Rasul atau ulama yang mengatakan kalau besok puasa, hari ini jangan kita puasa. Misalnya kalau Selasa itu Ramadan puasa, Seninnya jangan puasa. Ada jedanya antara Sa'ban dan Ramadan. Itu sunnah yang disunahkan menurut ada ulama yang mengatakan seperti itu. Yang pertama taubat nasuha, kedua di Sa'ban kau banyak ibadah, baca Quran. Lalu wae suasana Ramadan itu di Sa'ban. Mungkin nanti di Ramadan kita 1 juz 1 hari. Kalau di Sa'ban kau tetap baca Quran apakah 1 halaman. Kemudian di Sa'ban kau tetap puasa Senin Kamisnya wa ambiya. Kemudian Bapak Ibu, amalan-amalan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu di Ramadan nanti kita kan ada tarawih, ada witirnya. Kalau di antara jemaah-jemaah kami lihat sudah ada yang mengamalkan witir setiap hari. Kalau kita tidak bisa mengamalkan witir setiap hari di Sa'ban kau amalkan Bapak Ibu. Kau amalkan Sa'ban kau di menjelang waktu tidur kau witir. Kalau misalnya kau yakin bisa bangun sudah menjadi standar kehidupan kita. Kita bangun jam 4 itu sudah kebiasaan kita. Memang lebih bagus witir itu di menjelang subuh. Itu lebih afdal. Tapi ada juga sahabat yang melakukannya menjelang tidur karena dia takut tertidur. Bangunnya ketika azan subuh. Kalau sudah azan subuh witirnya hilang. Maka dia witir menjelang tidur. Kita amalkan ya Bapak Ibu. Kalau bisa diamalkan tiap hari bagus. Tapi kalau tidak, amalkanlah menjelang kita tidur. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian tips yang kami ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu untuk menenangkan hati kita, untuk membahagiakan kita, sehingga perkataan marhaban ya Ramadan itu betul-betul masuk dalam diri kita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kita memiliki hutang 1 miliar dan ada seseorang yang berkata, datanglah ke rumahku bulan depan, kerjakan berapa tugas ringan, maka semua hutangmu lunas dan aku beri bonus modal usaha. Apakah ada yang tidak mengambil peluang ini? Wah, hutang 1 miliar Pak. Itu kecil orang datang ke rumahmu, kerja di rumahmu sebulan, hutang 1 miliar lunas. Sudah hutang 1 miliar lunas, dia gelo modal. Apa kira-kira Bapak Ibu? Diambil apa enggak? Diambil kan? Nah, inilah yang terjadi para sahabat. Ketika dia melihat sebentar lagi Ramadan menjelang, dia marhaban di Ramadan. Karena di Ramadan itu dijamin dosa kita dihapus. Dijamin dosa kita dihapus. Kemudian semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Tak sana hati waktu Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan ini kita jagalah kesehatan Bapak Ibu. Janganlah begadang-gadang, janganlah malam waktu tidur, karena kita ingin sehat untuk menyambut Ramadan ini. Inilah pengajian kita Bapak Ibu, marhaban ya Ramadan. Apa tadi? Selamat datang Ramadan. Awak sambut Ramadan di hati selapang-lapangnya. Buktikanlah bahwa kita memang menginginkan takwa itu. Buktikan dengan jauh dari sifat dendam. Tidak ada lagi kata-kata tidak ada maaf bagimu.
Tapi yang harus ada, berapapun kesalahanmu, aku mampu memaafkan. Kenapa? Karena aku orang beriman, karena aku orang bertakwa. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaatnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.